Cerita bermula di kota Delhi, India. Ada seorang anak bernama Gore dari Cina yang mengidolakan superstar bernama Aryan. Dia sangat fanatik sehingga sering mengikuti gaya idolanya. Dia juga memasang poster Aryan di dinding kamarnya. Ketika ia besar, ternyata ia memiliki muka yang mirip dengan idolanya, membuat ia menyebut dirinya Aryan Junior. Keseharian Gore diisi dengan bekerja di warnet miliknya sendiri. Suatu hari dia harus menutup warnetnya lebih awal karena harus menghadiri suatu acara, sehingga dia meminta pelanggannya untuk meninggalkan tempat itu. Pada saat yang sama, wanita yang dia taksir bernama Neha mengunjungi kafe tersebut untuk menuliskan surat permohonan visanya karena dia bermaksud untuk pergi ke Amerika. Tidak lama kemudian, segerombolan pria datang ke kafe tersebut berniat untuk menonton film dewasa. Grup yang sangat kesal, dia berusaha untuk menghentikan mereka dan akhirnya perkelahian dengan mereka pun tidak terhindarkan hingga kemudian dihentikan oleh orang-orang. Neha menyuruh Grove untuk berhenti bertingkah seperti Aryan. Malam itu Grove bersiap-siap di belakang panggung untuk mengikuti kompetisi superstar yang diadakan setiap tahun di kampung halamannya. Karena penampilannya yang sangat mirip dengan superstar Aryan, dia telah memenangkan kompetisi tersebut selama 2 kali. Dan malam itu dia berniat memenangkan kompetisi untuk mendapatkan hadiah uang yang akan dia gunakan untuk pergi ke Mumbai. Ketika tiba gilirannya, dia naik ke panggung dan bertingkah seperti Aryan di film-filmnya. Semua orang bersorak padanya. Saat mereka pulang ke rumah, ibu Grove menanyakan rencananya pergi ke Mumbai karena dia khawatir akan tertangkap oleh polisi karena tidak membeli tiket. Grove tidak peduli sama sekali karena dia hanya ingin mengikuti apa yang dilakukan Aryan dengan pergi ke Mumbai. Alasan utamanya ia ingin pergi menemui idolanya adalah untuk memberikan piala kemenangannya pada Aryan di acara ulang tahun yang akan diadakan 2 hari ke depan. Keesokan harinya, sebelum Grove berangkat ke Mumbai, ibunya memberikan sekotak makanan khusus untuk diberikan kepada Aryan. Dan karena Grove percaya bahwa dia akan dapat bertemu dengan idolanya, dia segera mengambil selfie dengan kedua orang tuanya. Ketika dia bertemu Neha dalam perjalanan ke stasiun, dia juga meyakinkan bahwa dia akan segera dapat bertemu langsung dengan idolanya. Karena dia harus masuk ke kereta secara diam-diam agar dia bisa menghindari ditangkap oleh petugas. Namun tak lama kemudian ketika dia memesan makanan, pria yang duduk tepat di sampingnya dan memberitahunya kepada petugas yang kemudian hampir membawanya ke kantor polisi. Karena dia takut tidak dapat menghadiri ulang tahun Aryan, dengan mengancam akan melompat keluar dari kereta. Ketika Grove akhirnya tiba di Mumbai, dia segera menuju ke hotel yang dia pesan, sebuah hotel yang sama yang akan dikunjungi oleh Aryan di awal perjalanannya. Ketika dia mengetahui bahwa kamar yang dia ingin pesan sudah dipesan oleh orang lain, dia bersedia untuk membayar 2 kali lipat kamar tersebut. Karena nanti malam Gore akan merayakan ulang tahun Aryan di kamarnya. Keesokan harinya, ribuan fans sudah menunggu Aryan muncul di depan rumahnya. Dengan penuh percaya diri, Gore mencoba untuk masuk ke dalam rumahnya. Namun dicegah oleh petugas yang menjaga tempat tersebut, karena hanya jurnalis yang boleh masuk ke dalam. Sama seperti semua fans lainnya, Gore juga langsung berteriak sambil menunjukkan piala dan kotak makanan yang dibawanya. Ketika Aryan muncul, sayangnya Grove menjatuhkan piala dan makanan di tangannya. Tapi sayangnya itu membuatnya kehilangan momen untuk melihat idolanya. Tapi meskipun begitu, dia tidak merasa menyesal sama sekali, karena dia menyadari bahwa tidak mudah untuk bertemu dengan aktor hebat seperti Aryan. Lama setelah itu, Grove berada di sebuah restoran. Dia melihat berita di TV tentang perselisihan yang sedang berlangsung antara Aryan dan aktor muda bernama Sid Kapoor yang diyakini mampu melampaui prestasi Aryan dalam karirnya. Di dalam sebuah wawancara, Sid Kapoor menjelaskan bahwa ia akan segera membawa masalah tersebut ke pengadilan. Dia memutuskan untuk datang ke tempat Sid Kapoor yang sedang syuting dan mengaku sebagai penggemar terbesarnya. Sid akhirnya mengundangnya ke kamar pribadinya. Memiliki kesempatan, Gore segera mengikat Sid Kapoor lalu memaksanya hingga membuat video permintaan maaf kepada Aryan. Video tersebut disiarkan langsung. Banyak orang yang menontonnya, namun sayangnya Aryan beranggapan bahwa Sid Kapoor hanya mencari sensasi untuk mendongkrak popularitasnya. Hingga keesokan harinya, manajer Aryan datang untuk menunjukkan kepadanya video asli yang dikirimkan oleh seseorang yang mengaku sebagai Aryan Junior. Karena penasaran dengan pria yang mengirim video tersebut, Aryan segera menghubungi Grove untuk menanyakan keberadaannya. Dan setelah Grove menjawab, Aryan memberitahunya bahwa dia akan mengirim supir untuk menjemput. Mendengar itu, Grove sangat senang dan segera menghubungi orang tuanya. Namun, kebahagiaan itu tiba-tiba hilang ketika 2 orang polisi datang untuk menangkapnya terkait kasus yang dia lakukan kepada Sid Kapoor. Namun dia ingat bahwa
dia harus segera menemui Aryan. Grove memutuskan untuk segera melarikan diri melalui jendela hotel. Ternyata salah satu polisi yang mengejarnya berhasil mencegat dan menangkapnya. Di kantor polisi, Grove harus merasakan beberapa pukulan keras yang melukai tubuhnya. Ternyata polisi itu telah diperintahkan oleh Aryan untuk menangkap Grove, namun tidak untuk melukainya. Setelah mereka menahan Grove selama 2 hari, Aryan meminta mereka untuk membeli tiket agar Grove bisa segera kembali ke Delhi. Saat Aryan bertemu langsung dengan Grove, dia terkejut karena tidak menyangka keduanya memiliki fitur wajah yang sama. Aryan memberitahu bahwa apa yang dilakukan Grove adalah kejahatan. Hal itu sempat membuat keluarganya khawatir setelah mengetahui bahwa Aryan sengaja mengirimkan polisi untuk menangkapnya. Gore merasa sangat terpukul. Dia dengan angkuhnya mengatakan kepada Aryan bahwa dialah yang menjadikan dirinya seperti sekarang karena tanpa penggemarnya, dia hanya bukan siapa-siapa. Dia memilih untuk langsung kembali ke Delhi meskipun merasa sangat kecewa. Dia tidak memberitahu orang tuanya tentang semua yang telah dia lalui. Hingga keesokan harinya, Grove tiba-tiba memutuskan untuk menjual warnetnya dan dia juga mengumpulkan semua poster Aryan di dinding dan membakar semuanya. Dia berniat membahas dendam atas apa yang telah dilakukan Aryan padanya. Setahun kemudian di London, Aryan pergi untuk mengadakan acara yang diselenggarakan oleh merek mobil ternama. Dia juga harus terbang ke Dulbov untuk menghadiri pesta pernikahan seorang tokoh terkenal bernama Mr. Bhushan. Dia kemudian akan kembali ke London untuk pertunjukan. Selama kunjungannya ke London, dia membuat pernyataan bahwa London adalah salah satu tempat favoritnya seperti yang diberitakan di TV. Grove juga berada di London untuk memulai misi balas dendamnya. Dia sengaja datang ke Museum Madame Tussauds. Tibanya di sana, seorang gadis kecil berasumsi bahwa dia adalah Arya, sehingga banyak orang mulai mendekatinya. Dia mengungkapkan kekecewaannya yang dibalut dengan lelucon, yang membuat semua orang terhibur. Namun kemudian tindakannya meningkat terlalu jauh ketika dia mulai membuat masalah. Dia bisa melarikan diri, kemudian mengubah penampilannya agar tidak ada yang memperhatikannya. Tidak lama kemudian, ketika Aryan sedang berlatih koreografi dan persiapan untuk penampilannya, manajernya menyuruhnya pergi ke belakang panggung karena ada beberapa polisi yang sedang menunggu untuk menemuinya terkait kejadian yang baru saja terjadi di museum. Setelah membaca surat perintah penangkapan, Aryan mencoba menjelaskan bahwa bukan dia yang melakukan itu, karena saat kejadian dia sedang berada di rumahnya. Karena tidak ada saksi yang melihatnya di rumah, pernyataannya hanya dianggap sebagai alibi saja. Ia kemudian dibawa ke kantor polisi dan akhirnya melihat rekaman kamera keamanan. Ia sekali lagi mengatakan kepada polisi bahwa dia bukan pelakunya, tetapi karena tidak bisa membuktikan, baliknya dia dituduh sebagai tersangka utama insiden tersebut. Keesokan harinya, berkat bantuan pengacara dan campur tangan pemerintah India yang sengaja mengutus seorang untuk membantunya, Aryan akhirnya berhasil mendapatkan pembebasan bersyarat. Namun, mengingat masalah tersebut sudah menjadi masalah diplomasi antar negara India dan Inggris, Aryan harus bisa segera membuktikan bahwa tersangka yang ada di museum itu bukanlah dia. Saat sampai di bandara, Aryan masih bingung dengan orang yang menyamar menjadi dirinya. Hingga akhirnya mereka tiba-tiba sudah berada di dalam pesawat. Aryan mendapat telepon dari Grove yang memintanya untuk meminta maaf atas semua kelakuannya di masa lalu. Namun Aryan menolak dan Grove langsung mengancamnya bahwa dalam waktu 2 hari dia akan menghancurkan seluruh karir Aryan. Setelah mendengar ancaman, manajer Aryan menyarankan agar dia meminta maaf agar masalah ini berakhir. Tapi Aryan mengatakan bahwa dia ingin menunjukkan kepada Grove dengan siapa dia berurusan. Aryan kemudian memerintahkan keamanan untuk memeriksa identitas seluruh staf yang akan bertugas di acara tersebut. Namun saat itu, selain Grove mengubah penampilan dan identitasnya sehingga dia tidak dapat dikenali, Aryan tiba di kediaman Bhushan. Aryan kesal karena perkataan Tuan Bhushan tentang masalah di London. Karena tidak ada bukti, Pak Bhushan beranggapan bahwa Aryan memang pelakunya. Bahkan ia mengancam akan membunuh Aryan jika ia merusak acara pernikahan putrinya. Namun untuk menjaga profesionalitas, Aryan tetap menjalankan tanggung jawabnya. Sebelum memulai pertunjukan, ia meminta kepada timnya untuk menjaga seluruh area. Namun tanpa ia sadari, saat itu Grove sudah berada tepat di hadapannya. Tak lama kemudian, saat Aryan sedang membaca surat yang diberikan oleh para penggemarnya, ia terkejut karena ternyata ada satu surat yang memaksanya untuk meminta maaf. Saat itu Aryan sadar bahwa Grove telah menyamar menjadi salah satu kru. Dia segera meminta timnya untuk kembali mencari keberadaan Grove. Setelah mengetahui hanya ruang rias yang tidak ada kamera keamanannya, tanpa membuang waktu mereka segera menunjuk. Namun sayangnya mereka terlambat karena ketika mereka sampai di sana mereka tidak dapat menemukan Grove. Mereka hanya melihat pesan yang ditinggalkan di cermin oleh Grove yang membuat Aryan begitu marah. Sesaat Aryan didekati oleh salah satu penanggung jawab acara yang mengatakan bahwa kehadiran Aryan sudah ditunggu oleh keluarga Bhushan.
Aryan segera datang ke tengah-tengah pesta untuk mengajak Putri Busani berdansa bersamanya di hadapan seluruh tamu yang hadir. Dan di saat yang bersamaan, Aryan mendapat info dari salah satu anak buahnya bahwa saat ini Grove sedang berada di koridor bersama Putri Busani. Ternyata yang berdansa dengan Putri Busani adalah Grove. Aryan langsung bergegas ke sana, sedangkan di sisi lain Grove sudah mulai menjalankan rencananya, di mana dengan sengaja ia menyentuh tubuh Putri Busani sehingga membuatnya sangat tidak nyaman. Ia menceritakan hal tersebut kepada keluarganya. Grove berhasil melarikan diri. Di saat yang sama ketika Aryan muncul di tempat kejadian, dia kemudian dituduh oleh Pak Busani. Dia mencoba menjelaskan bahwa dia bukan pelakunya, tetapi karena dia tidak memiliki bukti yang kuat, pada akhirnya tidak ada yang percaya apa yang diucapkannya. Pak Busani langsung mengusirnya. Tak lama kemudian saat Aryan dan timnya keluar dari rumah Busani, Aryan melihat kata maaf di tengah kerumunan. Dia yakin itu Grove, maka dia keluar dari mobil dan berlari mengejar Grove. Grove berhasil berlari lebih cepat dari Aryan hingga akhirnya ia terpojok. Tanpa disangka-sangka ia memutuskan untuk terjun ke laut. Untuk menjauhi Aryan. Sesaat setelah Aryan bersiap-siap tampil di London, namun tiba-tiba manajernya memberitahukannya bahwa acara telah diboikot oleh Busani sehingga tidak ada yang datang. Aryan memutuskan untuk mematikan ponsel agar Grove tidak bisa lagi menghubunginya. Akibat pelecehan yang dilakukan Grove terhadap Putri Busani, reputasi Aryan telah hancur dalam waktu singkat karena hampir semua orang mengambil tindakan di jalan menuntut Aryan untuk mempertanggungjawabkan apa yang dia lakukan. Aryan meminta bantuan kepada pihak kepolisian India untuk segera menangkap Grove. Polisi mengatakan bahwa mereka tidak bisa berbuat apa-apa, mengingat kejahatan tersebut tidak terjadi di India. Polisi menyarankan agar Aryan segera kembali agar bisa mengusut kasus tersebut lebih lanjut sesuai prosedur hukum yang berlaku. Namun sebelum kembali ke Mumbai, Aryan memutuskan untuk mengadakan konversi pers, di mana dia menegaskan bahwa dia bukan pelakunya. Oleh karena itu, dia meminta waktu yang singkat agar ia bisa segera menangkap tersangka dan membuktikan bahwa dia bukanlah dalangnya. Namun karena Aryan masih belum mau menyebut nama Grove, ia kemudian menceritakan bahwa ia sengaja mengadakan konferensi pers tersebut bukan untuk membuktikan dirinya tidak bersalah, melainkan untuk memperingatkan mereka semua agar lebih berhati-hati karena pelakunya bisa melakukan apa saja kepada siapa saja. Malam itu wartawan dan juga beberapa anggota polisi terlihat di depan rumah Aryan untuk menunggu kedatangannya. Aryan memilih untuk tidak masuk melalui pintu utama, dia mengambil pintu belakang. Dia dihentikan oleh satpam di rumahnya sendiri. Berkat istrinya, dia diperbolehkan masuk ke dalam. Dia yakin jika dia adalah Aryan yang asli. Sayangnya ternyata dia bukan Aryan yang asli, melainkan Grove, dan hal ini terlihat jelas pada piala yang ada di tasnya. Tidak lama setelah Grove berhasil masuk ke rumah Aryan, dia langsung dipeluk oleh istri Aryan. Dan disitulah dia mengetahui bahwa ternyata dia bukanlah suaminya, karena postur tubuh Grove sangat berbeda dengan Aryan. Namun untuk menghindari kecurigaan Gore, dia berusaha untuk tetap tenang. Saat mereka berdua berada di kamar tidur, dia langsung mengambil pistol yang ada di dalam lemari. Namun saat dia hendak untuk mengancam dengan senjatanya, dia tidak bisa berbuat apa-apa karena putrinya tertidur di pelukan Gore. Gore mengatakan kepadanya bahwa dia tidak punya masalah dengan putrinya dan dia tidak punya niat untuk menyakiti salah satu dari mereka. Dia hanya meminta untuk dibawa ke kantor Aryan. Lalu setelah melihat semua penghargaan yang dipajang di sana, Gore mulai menghancurkan segalanya. Selama ini dia mengidolakan Aryan, itu sebabnya dia bertekad untuk mengalahkan Sid Kapoor. Tetapi ketika Aryan malah mengabaikan kebaikannya. Gore mengatakan bahwa Aryan adalah penjahat sebenarnya karena telah menyakiti perasaan penggemar setianya. Dia kemudian pergi dari sana. Tak lama kemudian, ketika Aryan yang asli tiba di rumahnya, petugas yang bertugas di sana sangat terkejut melihat ekspresinya. Aryan yakin Grove ada di dalam setelah melihat kekacauan di kantornya. Aryan mengatakan kepada istrinya bahwa dia tidak akan melaporkan masalah tersebut ke pihak berwenang. Dia bertekad untuk menyelesaikan masalahnya sendiri, meskipun dia harus menggunakan kekerasan agar membuat Grove mengambil hikmahnya. Keesokan harinya, ketika Grove sedang menonton konversi pers, Arya tiba-tiba ibunya menelpon untuk memintanya pulang. Ternyata Arya ada di sana bersama dengan ibunya. Tapi sayangnya Grove menolak. Dia masih berhutang maaf kepadanya. Karena itu dia menyarankan kepada Aryan untuk mengikuti kompetisi superstar yang akan diadakan di desa. Dalam acara itu dia memerintahkan untuk meminta maaf kepada dia di depan semua orang. Dan jika Aryan berani menyakiti orang tuanya, Grove akan melakukan hal yang sama kepada anak dan istrinya. Setelah mendengar ancaman itu, Aryan langsung memberitahu orang tua Gore bahwa anaknya telah melewati batas. Ayah Gore memberitahunya bahwa Gore adalah anak yang baik hingga dia mengenal Aryan dan terobsesi kepadanya. Ibu Gore malah berkata bahwa ini bukan salah Aryan tetapi salah mereka. Dia percaya bahwa putranya hanya mengikuti sisi baik Aryan agar dia bisa menikah dengan seorang gadis yang ia cintainya. Orang tua Aryan dan Gore terlihat di acara tersebut.
Grove rupanya berada di tengah kerumunan untuk menyaksikan permintaan maaf Aryan di depan semua orang. Neha tiba-tiba berasumsi bahwa pria di depannya adalah Grove. Dia datang dan memberitahu bahwa dia telah berhasil ke Amerika. Dia kemudian mendekatinya dan menyadari bahwa dia bukanlah Grove. Ketika Aryan menoleh padanya, saat itulah Aryan menceritakan semuanya dan memintanya untuk bergabung dengan tim di dalam rencananya. Singkat cerita, ketika Aryan berada di atas panggung, dia tidak langsung meminta maaf seperti yang diinginkan Gore, tetapi malah meniru Gore. Dia mengajak Neha untuk ikut bersamanya ke atas panggung dan menyatakan perasaannya kepada Neha karena Aryan tahu selama ini Gore tidak berani melakukan itu. Neha pun berpura-pura tidak tahu dengan apa yang terjadi. Aryan dengan sengaja menjebak Grove dengan memberitahu semua orang bahwa dialah yang telah melakukan beberapa kejahatan di London atas nama Aryan. Grove sudah gila dan menembakkan pistol di tangannya ke arah Aryan, membuat takut semua orang dan berlari menyelamatkan diri. Melihat keberadaan anaknya, Ibu Grove yang merasa kecewa meminta untuk segera turun, namun Grove malah memilih melarikan diri. Aryan kemudian bergegas mengejarnya di sebuah lokasi pembangunan. Aryan akhirnya menangkapnya. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari. Setelah pertarungan yang intens, Aryan mengatakan bahwa permainan telah berakhir. Dia menasihati Grove untuk menjadi orang baik demi semua orang yang dia cintai. Dan untuk menghilangkan kesalahpahaman, Aryan juga mengatakan bahwa dia hanya orang biasa yang memiliki banyak tanggung jawab. Dia tidak selalu punya waktu untuk bertemu dengan semua penggemarnya. Aryan juga menyuruh Grove untuk memulai hidup barunya dan menjadi dirinya sendiri. Sayangnya Grove merasa harapannya telah hancur. Akhirnya dia memutuskan untuk mengakhiri hidupnya. Meskipun Aryan berhasil untuk memegang tangannya, Grove segera melepaskan cengkeramannya dan membuatnya terjerumus hingga tewas. Padahal reputasinya sudah bersih. Aryan masih menaruh simpati saat melihat berita meninggalnya Gore di TV. Aryan langsung menyapa mereka seperti yang ia lakukan setiap tahunnya. Ia langsung mengangkat tangannya untuk menyapa semua orang karena ia tidak ingin lagi para penggemarnya merasakan hal yang sama seperti Grove.